Saudari-saudara pencinta insan yang terkasih, selamat pagi. Hari ini kita akan mendengarkan renungan yang dibawakan oleh Pater Silvesterius Homa, seorang misionaris Claretian yang bertugas di Novisiat Claretian Benlutu, Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Kita akan merenungkan Injil Markus bab 10 ayat 17 sampai 27. Mari kita dengarkan bersama. Pada suatu hari, Yesus berangkat meneruskan perjalanannya. Maka datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus berkata kepadanya, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan Yesus, orang itu menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyaklah hartanya. Lalu Yesus memandang murid-murid di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-murid tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Para murid semakin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin." Para pencinta insan yang budiman, tema permenungan kita pagi ini adalah singkirkanlah penghalang untuk memperoleh hidup yang kekal. Kita boleh bertanya, siapakah sebenarnya orang yang datang kepada Yesus ini? Orang ini mengagumi Yesus dengan menyebutnya guru yang baik. Yesus tidak serta-merta menjawabnya, tetapi mengarahkan pikirannya yang lebih mendalam dengan bertanya balik, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah." Yesus tidak menolak gelar baik itu, tetapi ia mau menantang pikiran dan motivasi orang ini bertanya tentang jalan untuk memperoleh hidup yang kekal dan menilai Yesus sebagai guru yang baik. Jika ia mampu menilai Yesus sebagai guru yang baik, maka bukan tidak mungkin juga bahwa jawaban yang akan Yesus sampaikan kepadanya pasti jauh lebih baik dan mendalam. Yesus menuntunnya untuk melihat perintah Allah yang tertera dalam hukum Taurat. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Tetapi orang ini pun dengan semangat menjawab bahwa, "Guru, semua itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Yesus memandang kedalaman hati orang ini dengan penuh kasih berkata, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah,
jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku. Reaksi si pemuda yang kaya ini adalah kecewa dan pergi dengan sedih, sebab banyaklah hartanya. Di sini kita bisa melihat bahwa untuk memperoleh hidup yang kekal, tidak hanya mengikuti peraturan dan hukum yang ditetapkan agama, tetapi harus siap lepas bebas dan mau mengikuti Yesus secara total. Orang ini salah menilai Yesus sebagai guru yang baik, sebab dia tidak bisa mengikuti Yesus karena kelekatan pada hartanya yang banyak dan sulit untuk berbagi dengan orang miskin. Para pencinta insan yang budiman, sikap lepas bebas terhadap harta dan kesediaan berbagi juga harus menjadi ciri khas para pengikut Yesus. Kekayaan yang dimiliki memungkinkan orang untuk memperhatikan kaum miskin, memberdayakan, dan memanusiawikan mereka. Para pencinta insan yang budiman, pertanyaan untuk kita renungkan adalah bagaimana reaksi kita terhadap pernyataan Yesus di atas tadi. Mungkin dari segi materi kita tidak banyak, tetapi dari segi sikap dan sifat yang melekat pada hal duniawi yang menghalangi kita untuk memperoleh hidup yang kekal, Yesus menasihati kita untuk jualah itu semua dan ikutilah Dia dengan lepas bebas. Semoga Tuhan memberkatimu.